Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Nomor 12 Galuh Mutiara yang hari ini beliau juga sebagai narasumber praktik baik dalam penyampaian materi penyebaran pemahaman dan keterampilan pengalaman. Yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan majelis guru, baik itu dari SDN nomor 12 Galuh Mutiara maupun SDN nomor 8 Galuh Mutiara. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul melaksanakan kegiatan dari SDN nomor 12 Galuh Mutiara. Pokok belajarnya yaitu ini merupakan untuk kompleks SDN nomor 12 Galuh Mutiara kegiatannya ketiga. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat dan salam kita berikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada hari ini yaitu satu pembukaan, dua sambutan ketua Kombel, yang ketiga nanti akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Bapak Zamri, yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja sesi kedua yaitu sambutan ketua Kombel SDN nomor 12 Galuh Mutiara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dasman SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan 02 Galuh Mutiara sekaligus CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 008 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dari SDN 012 dan 008. Puji syukur sama-sama kita aturkan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada hari ini dalam rangka seminar menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman positif, disiplin positif yang akan dinarasumberkan oleh Bapak Zamri SPD, yaitu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Selawat serta salam dan lupa pula saya aturkan kehadiran Allah Subhanahu ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali sambutan pagi hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih karena kehadirannya pada pagi hari ini untuk ikut sama-sama dalam majelis ilmu, yaitu seminar yang kita laksanakan pagi ini. Seminar yang kami laksanakan di SDN 012 Galuh Mutiara, dan kami juga berharap nanti seminar-seminar seperti ini dapat kita laksanakan bersama-sama, mungkin berikutnya di SDN 008, bisa di SD yang lebih tempat-tempat yang lain, agar kita sama-sama majelis guru, sama-sama dapat menimba ilmu, berbagi pengalaman dan praktik baik dari rekan-rekan yang punya pengalaman agar dapat sama-sama dibagikan kepada rekan-rekan lainnya, sehingga kita dapat mencerdaskan anak-anak didik kita secara bersama-sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk seminar kali ini
nanti akan kami serahkan langsung kepada pemimpin seminarnya atau narasumbernya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Bapak Ketua Komite nomor 12 Sejarah. Selanjutnya acara inti kita pada hari ini yaitu penyampaian materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif oleh Pak Zahri MSPD. Menurut beliau merupakan kepala sekolah di 12 Sejarah sekaligus CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya untuk kita pada hari ini hadir di sini di SDN 012 Gunung Mutiara dalam rangka kita sama-sama berbagi ilmu, menimba ilmu. Saya juga pernah mengatakan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa sekarang itu bukan persaingan antar sekolah, tapi persaingan antar diri, ya, di dalam diri kita. Ya, kita berefleksi bagaimana kemampuan kita pada saat ini, ya, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita santai saja, nanti kita tidak ada diskusi sedikit tentang materinya disiplin positif ini Bapak Ibu. Ini materi saya di modul 1.4 dalam modul guru penggerak. Ya. Jadi kemarin 1.1 ada filosofi belajar Dewantara, ada visi guru penggerak. Kemarin saya presentasikan dengan guru-guru di sekolah. Kemudian ada lagi kompetensi apa yang ada pada guru penggerak. Itu juga kita ada guru, ya, ada kompetensi kita pada guru. Masih ingat Bapak Ibu potensi kita sebagai guru, kepribadian, ya, pedagogi, ya, kemudian lagi sosialnya, kemudian lagi apa? Sehingga, ya, profesionalnya. Kepribadian kita sebagai guru harus menjadi orang yang menjadi contoh, walaupun, ya, bukan hanya di sekolah tapi di masyarakat kita menjadi contoh Bapak Ibu. Ya, profesional, kita mengajar tahu tentang apa materi yang kita ajarkan kepada anak. Pedagogi juga Bapak Ibu, bagaimana memahami anak juga termasuk pada hari ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita memahami anak. Ya. Kemudian lagi Bapak Ibu, ya, kita apalagi di saat ini dituntut untuk lebih berkembang lagi. Banyak sekarang pelatihan di seluruh guru-guru meningkatkan kompetensinya melalui, ya, TMM, yang melalui kompol ini. Apa gunanya? Jangan kita berpikir saya sudah diangkat jadi guru, sudah, ya, tidak ada apa-apa lagi. Makanya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu memahami siswa dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman. Tentunya zaman terus berkembang, kita juga harus berubah menjadi yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, Ibu Ramlah mungkin sudah mengajar puluhan tahun. Dari awal mengajar, coba kita refleksikan. Dari awal mengajar dengan sekarang itu beda enggak? Ya, apa bedanya? Nah, inilah
Jadi saya pada hari ini menyebarkan, dan ini satu tugas saya, ya, dan harus saya sampaikan ini kepada instruktur, ya, sebagai, ya, aksi nyata saya, ya. Dan ini pun juga, ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, nanti slide-nya saya buat, ya, dalam waktu yang singkat dengan, ya, dengan kegiatan pramuka kemarin, ya, ada waktu saya buat ini mungkin agak berantakan, ya, mudah-mudahan bisa kita memahami Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, ini materi kita disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kembali, ya. Jadi ada pemantik dari sini Bapak Ibu. Coba kita lihat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak? Hah? Setuju? Setuju? Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ya, setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat nanti, ya, dari materi ini, ya. Ini pembahasan Bapak Ibu. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi nanti saya jelaskan apa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu. Ya. Yang kedua, apa? Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ya. Kemudian keyakinan kelas, ada demikian seperti itu sepakatan kelas, ya. Nanti kita berubah menjadi keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Dan kalau waktunya oke, nanti kita coba bagaimana membuat yang selama ini mungkin ada peraturan kelas, ya Bapak Ibu. Bagaimana peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nanti kita akan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti anak berbuat sesuatu itu apa motifnya? Ya. Orang melakukan sesuatu itu apa? Mungkin ada dari kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi Bapak. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami anak. Kemudian restitusi, ya, 5 posisi kontrol. Ya, bagaimana restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa itu nanti penghukum, apa itu sebagai teman, apa itu nanti sebagai manajer, Bapak Ibu. Ada 5. Kemudian restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak. Misalnya ada anak yang berbuat yang tidak sesuai dengan aturan, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Baik, sebelum ini Bapak, ya, sebelum ini, ya, coba kita bayangkan sebentar filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemarin saya sampaikan kepada guru-guru di usia 12, mungkin guru yang lain Bapak Ibu yang belum apa. Jadi kita, menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru itu, ya, seperti seorang petani, Bapak Ibu. Seorang petani yang menanam, ya, tumbuhan di sawah.
kita tidak bisa mengubah kodratnya. Cobalah, kalau ditanam jagung bisa jadi padi. Kan nggak mungkin Bapak. Dan anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, ya, mempunyai kodratnya masing-masing, ya. Tidak bisa kita merubah, tapi bagaimana kita, ya, seperti padi tadi seperti jagung itu bagaimana kita merawatnya, dikasih pupuk, dikasih dibuang, ya, sampah-sampah yang dibuang pupuk-pupuknya supaya dia tumbuh dengan lebih baik. Itu ibaratnya Bapak. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itu tugas kita. Kadang-kadang Bapak di SD ini, ya, di SD ini belum nampak kita tumbuh itu belum nampak, nanti baru di SMP SMA. Saya kemarin waktu elaborasi pemahaman dengan waduh, ya, ibunya luar biasa, ya, kepala SMP, ya, 10 Aceh kalau nggak salah, main gitar pandai, ya, tampil di mana-mana, luar biasa ibu bapak itu, ya, ibu itu. Dia mengatakan pernah di sekolah itu anak-anak itu tidak ada nampak perkembangan, tapi, ya, di sekolah itu dia berdiam, apalah, tapi setelah dia tamat dia menjadi motivator yang handal. Bahkan beliau menangis menceritakan, ya. Gitu juga kadang kita lihat anak-anak di SD itu belum kelihatan, tapi setelah SMP, SMA, bahkan kuliah baru kelihatan. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya berikan satu ini. Jika Anda adalah A, Bapak Ibu, di tangan Anda itu ada barang yang berharga, ya, di genggaman Anda itu ada, dan Anda harus menjaganya sebaik-baik mungkin barang ini, ya. Jangan sampai diambil orang, dicuri orang, ya. Sementara, ya, dan ini barangnya sangat berharga sekali Bapak. A, kembali lagi, jika Anda B mau merebut barang tersebut, apa yang Anda lakukan? Baik, katakanlah dengan kawan sebelahnya, satu A, satu B, satu barang ini digenggam, ini barang sangat berharga sekali. Yang sebelahnya B mau mengambil barang ini dengan cara apapun. Gimana? Siapa yang mengontrolnya Bapak itu? Ya, siapa yang pengen kira-kira mau dikasih atau tidak? Siapa? Hah? Kita. Jadi itu Bapak. Kontrolnya Bapak Ibu, ya. Kontrol anak-anak, kontrol pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri, ya. Ya. Miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Ilustrasi guru mengontrol murid, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak ke sifat atau bawah. Ya. Ini miskonsepsi yang pemikiran kita selama ini. Anak-anak itu, yaitu yang satu, ilusi guru mengontrol murid. Anak-anak itu harus mengikuti kata kita, ya, harus A, harus begini, ya kan? Anak-anak itu harus begini menurut kita.
Kau harus pandai baca logika, harus bisa ini. Sementara mungkin anak itu dia tidak minat dengan matematika. Dia minatnya menggambar. Gimana kita paksakan Bapak Ibu? Oke? Nih, siapa sesungguhnya yang dikontrol? Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama, tapi realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sama dengan pandangan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini stimulus respon. Sesungguhnya siapa yang kontrol? Ya, pandangan kita mungkin sama, ya, tapi berbeda. Ya, baik Bapak Ibu. Disiplin positif. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita ingin nilai-nilai itu, ya, ada pada anak itu dan dijalankan, ya. Ini makna disiplin, ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan kata hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Nih, Dan Gosen menyampaikan bahwa disiplin ini Bapak Ibu juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ya. Dan ini, ya, Pras dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Jadi ada disiplin ini tujuannya adalah dari dalam dirinya. Ya, bukan dorongan dari luar saja. Jadi kita lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, dari dalam dirinya, saya mau jadi apa, seperti apa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Kontrol diri. Jadi anak-anak itu, ya, kita atau dengan anak juga bagaimana mencoba mengontrol dirinya. Kontrol marah, Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu. Di saat anak berbuat ini bisa kontrol, main emosi kan. Gimana kita kontrolnya? Ya. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau kita emosi, saya dulu kalau emosi ya, anak-anak, bawa kayu kan, pukul meja, kadang-kadang pukul kaki, ya kan, itu kan, menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Dan Gosen yang, ya, seorang ahli menyampaikan seperti ini. Inilah restitusi. Nanti inilah usahakan kita buat bagaimana kita dalamkan, ya, yang sebisanya waktu kita pada hari ini, ya, mudah-mudahan ini restitusi. Jadi restitusi
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana nanti? Nanti bisa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kalau kita satu anak dengan anak lain, kalau walaupun damai, nanti mungkin di belakangnya itulah tadi ada hubungan yang tidak baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini Bapak itu restitusi. Nih, perbedaan hukuman persekusi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Persekusi sesuatu yang harus terjadi. Yang saya lakukan pastikan, ya, ini terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Memuatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ya, ya. Restitusi nanti ada masuk lebih, ada nanti segitiga restitusi, keyakinan kelas. Habis ini saya mohon nanti di kelas kita masing-masing Bapak Ibu kita buat keyakinan bahwa anaknya perlu nanti kita waktu ada kita praktekkan bagaimana membuat keyakinan. Apa itu peraturan kelas? Apa ya keyakinan? Jangan sampai kita di kelas peraturan kelas, ya, tidak boleh membuang sampah, ya, sembarangan, ya, tidak boleh terlambat. Itu kan peraturannya. Ya. Kalau tidak boleh terlambat, ya, seperti apa namanya nilai-nilai kebajikan itu apa kira-kira jadinya, ya, kata-katanya. Jadi tidak dibuat lagi seperti apa namanya tidak boleh terlambat, ya, tidak boleh mengerjakan PR. Jadi itu Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Ya, roda 2 dan ya, motor. Kemungkinan jawaban dari itu selamat. Ada nilai kebajikan dari Bapak Ibu. Ya, nilai kebajikan keselamatan. Ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan adalah kesehatan, ya, atau keselamatan. Jadi kita kalau kita buat di kata-katanya, kalau peraturan ya, tidak boleh, ya, atau harus memakai helm, ya. Tapi nilai kebajikan apa di situ? Jadi kita menciptakan keselamatan. Ini peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan. Jadi keselamatan, kesehatan itu menjadi suatu keyakinan kita. Selamat dan kesehatan tadi. Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada materi di awal tadi. Ya, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi, ya, seseorang dari dalam. Jadi termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan itu dari dalam. Kalau peraturan tadi memaksa. Jadi keyakinan. Kalau kita kebersihan lah, menyapu, membersihkan kelas, ya.
apa tuh? Kebersihan kan? Keyakinan kita ada kebersihan. Kebersihan itu harus dilaksanakan ya. Ya, bersihkan. Jadi yang kita tanamkan keyakinan itu jaga kebersihan meja. Ini masih apa lagi? Dengarkan nasihat guru. Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-kata positif apa itu. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh warga kelas. Yang nggak perlu tapi seperti tadi, ya, jangan tidak datang terlambat. Ya, keyakinan apa? Disiplin. Ya. Disiplin itu tahu dia bagaimana dia harus cepat datang. Jadi inilah, ya. Kalau itu daripada banyak kalimatnya, diingatnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan yang lewat kegiatan curahan pendapat. Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas ini harus kita dengar anak. Yang kita buat sendiri. Nah, kita buat keyakinan supaya kita, ya, kelas kita ini lebih tertib, lebih aman, lebih apa? Kira-kira apa? Kita masukkan anak. Ya, oh Pak, tak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat Pak. Bu, dari situ nanti kita buat, ya, keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Dengarkan anak, jangan kita buat sendiri aja. Perlu kita. Bahkan Bapak Ibu dalam belajar juga seperti itu. Ya, kami di belajar di CGP itu Bapak Ibu sebelum belajar itu, ayo kita apa kesepakatan kita hari ini, tidak boleh ya apa namanya itu seperti lokakarya kemarin, tidak boleh HP handphone harus di apa namanya di silent. Nah, jadi dalam belajar itu kita harus kesepakatan keluar misalnya dalam apa permisi harus permisi gitu kan. Harus ada kesepakatan. Nih, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang tujuh apa? Dari nilai-nilai kebajikan. Kembalikan barang ke tempatnya. Tahu apa itu dari nilai kebajikan? Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa nilai kebajikan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nilai-nilai kebajikan apa? Ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, kasih sayang. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Ya. Jadi kita buat nilai-nilai kebajikan yang ditujunya apa? Nih, dilarang merokok, gunakan masker. Bisa nanti Bapak Ibu paham Bapak Ibu. Ini prosedur pembuatan keyakinan sekolah kelas Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat di kelasnya masing-masing, mempersiapkan orang sekolah, kemudian di sekolah kelas untuk bercurahan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah. Jadi, beri waktu, memberikan curahan pendapat. Apa kira-kira? Anak-anak juga. Bu, kemarin si Anu ini apa namanya sepatu saya disembunyikan. Kira-kira apa keyakinan kelas ini Pak? Kemarin saya dilempar-lempar itu. Apa keyakinan yang kita buat nanti? Meja teman. Ya, curahan dari anak-anak kita buat dari menjadi nanti ya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Mencatat semua masukkan, catat masukkan. Ya, perlu pakai apa namanya ini. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan
pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalimatnya Bapak Ibu harus kalimatnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, ini negatifnya. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, ini jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi positifnya jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai-nilai kebajikan di situ, Bapak Ibu. Tinjau ulang kembali, ya, keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Jadi ini keyakinan kelas ini bukan hanya apa Bapak Ibu telah dibuat gitu kan, ini untuk 1 tahun, tidak itu. Mungkin perlu dirubah sebulan ke depan, boleh, tergantung dengan kebutuhan kita. Setelah keyakinan kelas selesai, dibuatlah semua warga akan dipersilakan meninjau ulang, ya, menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas. Ya, kira-kira bisa Bapak Ibu kita buat di kelas kita? Ya, bisa Bapak Ibu? Ya. Keyakinan kelas. Ya. Ya. Ya, saya mohon juga setelah ini kita buat di kelas kita Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu. Kalau kita ada yang sudah berbuat ini kesepakatan kelas 3 seperti ini, kita cobalah dengarlah pendapat anak-anak kita. Nah, buat nanti. Bersama. Nanti kalau kita aja yang buat ya peraturan dari dulu gitu kan, bukan keyakinan kita. Satu kelas. Ya, jadi kalau saya juga nanti setelah ini bisa membuat di kelas kita masing-masing. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jadi kalau Bapak Ibu orang, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya, dia akan melakukan sesuatu hal. Coba, dia rela mencuri. Ya, kenapa? Karena tidak makan. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya terganggu. Ya, coba kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival, ya, bertahan hidup. Ini pertama, bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, ya, love and belonging, ya. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Bapak Ibu suka tak dengan kesenangan? Ya, perlu kan, daripada kadang-kadang belajar sudut-sudut, perlu satu kali refreshing ya Bapak Ibu, ya. Dan penguasaan, power. Jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita lihat Bapak. Kebutuhan bertahan hidup tadi, ya, kesehatan, rumah, makan. Ya. Contoh misalnya, si Adi datang ke sekolah selalu mengambil bekal temannya, ya. Itu perlu kita lihat, apakah dia datang ke sekolah belum sarapan, ya, atau
menjadi dia kesenangan dia mau ngambil makanan kamu gitu kan. Nah, ini perlu kita analisis Bapak. Kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, ya, menjadi bagian dari dalam kelompok, ya. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuannya, ya, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan, memilih pilihan yang coba hal-hal mampu diandalkan, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bahagia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yaitu, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan
atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan senang
sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan studi dari Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang Sambil nonton video Bapak Ibu, saya mohon kita yang dikenal dari materi ini refleksinya apa yang harus kita buat itu Bapak. Ingat waktu juga, mohon untuk kita sama refleksi itu kasih di ini segitiga restitusi untuk ya yang dijalankan yang kira-kira didapatkan dari materi ini, kemudian apa yang perlu kita buat ke depan, yang didapatkan kira-kira apa, kemudian apa penerapannya ke depan. dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru belajar dalam Jangan salah ya, lihatnya di belakang. Ini contoh segitiga restitusi dari Bapak Ibu. Yang cara Siapa? sudah lama ya kenapa ada yang begitu? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain uang Cina Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, itu saya diam saja Pak. Ya saya adalah diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak itu lah. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, jadi kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berarti mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih berpikir mau apa sih? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kami telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat menjadikan murid pada posisi positif. 1. Kamu dengan saja tidak dari kegiatan ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang aneh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan
keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berturut-turut. Bahkan bisa semudah menanyakan apa kemungkinan ketika sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jam 12 dan saya sudah selesai. Itulah tadi Bapak Ibu materinya tentang disiplin positif. Jadi setidaknya sedikit kita dapat dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apa itu segitiga restitusi, masa kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai yang baik tadi. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha untuk memperbaiki ya dalam pembelajaran di kelas kita, di sekolah. Ya, saya juga ya, saya materi ini sebenarnya begitu panjang ya, jadi saya sudah singkat dan alhamdulillah ya bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di Kompel SDN 012 dan Mutiara. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan Bapak Ibu atau sudah cukup di jam 12 bisa nanti kita diskusikan di luar ini nanti bisa juga Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya harapkan dari refleksi tadi yang Bapak Ibu tulis bisa menerapkan setidaknya sedikit demi sedikit di sekolah kita Bapak Ibu. Kalaupun ada permasalahan nanti yang ini tidak kurang paham, ya insya Allah saya siap untuk berdiskusi gitu Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar, bukan arti saya lebih dari Bapak Ibu, tidak. Saya juga dalam belajar saat ini dan inilah yang saya dapatkan ya untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Semoga kita bisa ya menjalankan kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Tombol kita bisa terus, dan saya juga Bapak Ibu diminta dalam guru penggerak, mohon kepada sekolah kita ada 3 sekolah ya, tombolnya benar-benar kita jalankan Bapak Ibu ya, dan itu juga tanggung jawab sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan banyak sekali ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan bisa kita manfaatkan dan terapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru,
Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata, silap bahasa, saya mohon maaf. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena guru sekali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemikir. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, dari video tadi Bapak Ibu, kita bagaimana memahami dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan sampai kita salah memberikan tindakan kepada anak-anak karena ya tidak memahami apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Tentunya perlu kita berkomunikasi dengan anak kita dan kita refleksikan apa sebenarnya yang telah dibuat mereka. Ya. Kalau dia melakukan tindakan di sekolah yang melanggar dari nilai-nilai kebajikan, ya, kita lihat dari kebutuhan dasarnya ada nggak yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ini refleksi bagi kita untuk depannya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Jadi kita di bagian mana nanti kita sama dulu Bapak Ibu. Dan Gosen dalam bukunya ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Ya, memerdekakan dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Mulai sekarang riset, ya, mulai serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, ya, William Glasser, ya, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi di posisi mana kita? Apakah penghukum atau membuat rasa bersalah? Ya, atau teman, pemantau atau manajer? Di mana posisi kita lihat. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum dan berkata, patuhi aturan saya atau awas.
Ya. Nah, kamu selalu saja salah. Ya. Selalu, pasti selalu berakhir dengan selesai. Seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, cara kita. Ini posisinya. Jadi Bapak Ibu apapun hukum nanti membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah dan merendah diri, katanya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, ini rasa bersalah Bapak Ibu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Ini rasa bersalah. Lalu kan ada Bapak sedih nih Pak kalau lihat begitu. Ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini satu tempat Bapak. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu membantu saya. Ya, murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha, dan hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Bapak itu. Ini teman. Pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini sesuai dengan peraturan dan konsekuensi di sekolah, ya, dengan sanksi. Ya, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Inilah seorang pemantau. Ya, pemantau ini dia akan melakukan sesuai dengan peraturan. Ya, ini manajer Bapak itu. Diharapkan manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan Tuhan. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Dan kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini manajer. Jadi ada 5 tadi kontrol, dan di mana kira-kira posisi kita pada saat ini? Apa tadi penghukum, pemantau, ya, teman? Nah, coba kita refleksikan Bapak. Nih, ada apa nih? Ada penghukum, mengkritik, menunjuk, menyindir, ini penghukum.
Sebuah rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 tadi apa rasanya? Apakah teman? Apakah tadi manajer? Pembuat rasa bersalah? Saya kecewa dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan apa namanya itu dalam posisi tadi? Ayolah lakukan ini saya. Apa tuh? Ya, teman. Ayolah lakukan ini saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gimana kamu bisa menyelesaikan? Ya, oke. Itu Bapak Ibu. Baik, kita nonton lagi karena ini ya nggak banyak lagi sini biar nggak bosan-bosan ya. Biar paham. Bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosser dan contoh penerapannya. Di sini ada contohnya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengumpan denda. Yang kedua, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Harus cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam misi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya Bapak Ibu, ada satu lagi. Nanti kita lihat dari proses yang terakhir dari Bapak Ibu, ada seperti ini segitiga restitusi dalam posisi manajer dari Bapak Ibu. Jadi posisi kita di mana, jadi itu sendirilah yang tahu ya, apakah penghukum, apakah manajer, dan mulai saat ini saya harapkan kita sama-sama untuk bisa menjadi dalam posisi manajer Bapak Ibu. Jadi itulah ya, ada 5 dari Bapak Ibu. Dan dosen dalam bukunya ya, ini telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan dananya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Jadi yang permasalahan tadi bagaimana menyelesaikan Bapak Ibu dengan ini namanya segitiga restitusi ini. Ada beberapa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, benar kan? Jadi kepada anak itu yang kita sampaikan seperti tadi, yang manajer tadi, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukannya. Ini menstabilkan identitas. Jangan kita anggap anak itu bersalah itu sangat ini ya. Dalam proses itu bersalah kita juga pernah salah. Tapi bagaimana kita memperbaiki. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, coba kalau anak mencontek misalnya, membuat contek, apa alasannya? Kenapa dia melakukan itu? Tentu ada alasan. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu perlu yang tadi, keyakinan kelas. Keyakinan apa yang dilanggarnya? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini perlu nih Bapak. Setelah itu, ya, kemarin tuh kami udah diskusi juga di lokal ya. Kadang-kadang kan kayak gini Bapak Ibu, kalau kita mau lakukan ini susah juga ya Bapak Ibu.
berpikir ya, kami juga berpikir. Tapi bagaimana ya kepada PP kemarin, dia menyatakan bahwa kalau kita buat seperti ini adalah menguatkan karakter anak, ya, menguatkan karakter anak. Inilah segitiga institusi. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini haknya. Makanya menstabilkan identitas dan semua akan melakukan hal yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini menstabilkan identitas, berbuat salah ini tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Ini yang dikatakan kepada anak. Kira-kira seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Bisa berintegritas, kemudian bisa berintegritas, ya. Mungkin dasar dari segitiga. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Saja kan? Kalau dia butai juga, mungkin lebih apa lagi? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian sisi ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dari kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini yang sisi ketiga ya, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ya, inilah segitiga institusi. Jadi penerapan Bapak Ibu kita lihat video terakhir ini. Ya.